Tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Setiap kali mengingat Hari Pangan, isu ketahanan pangan masih menjadi perbincangan yang hangat dibicarakan di masyarakat. Sampai hari ini, ketahanan pangan saya kira masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan Indonesia, dan dengan kemandirian pangan menjadi salah satu bentuk upaya krusial mencapai ketahanan pangan. Pemirsa, Anda masih bersama Newscreen. Dunia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pangan global. Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong pemerintah untuk mengembangkan pangan nasional guna menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan serta mengantisipasi krisis pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis program swasembada pangan nasional yang sedang digalakkan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dapat meraih keberhasilan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana semua orang dapat mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka. Ketahanan pangan ini mencapai 4 aspek. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, kemudian harga yang stabil, keterjangkauan, kemudian keamanan atau kualitas pangan. Ada perbedaan antara kemandirian dan ketahanan pangan. Kemandirian pangan itu adalah kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri dan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan. Artinya, kemandirian pangan ini adalah mencapai ketahanan pangan dengan produksi dari dalam negeri sendiri. Sehingga ada perbedaan antara ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Di Indonesia ini ketahanan pangan belum dicapai, apalagi kemandirian pangan. Jadi ketahanan pangan maksud saya begini, ketahanan pangan dicapai tapi dengan bantuan impor dari luar. Kalau kita bicara ketahanan pangan, most likely itu kita bicara mengenai tersedianya beras gitu. Karena beras hampir seluruh masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Ini menjadi hal yang sebetulnya merugikan karena ada satu komoditas yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu selalu harus ada. Saat ini kemandirian pangan belum dicapai, terbukti karena adanya impor bahan-bahan pangan. Beras salah satunya, kedelai 90% impor, padahal kedelai ini menjadi bahan pangan pokok juga untuk membuat tahu, tempe, sumber protein lah ya bagi penduduk Indonesia. Jadi belum terpenuhinya kebutuhan dari pasokan dalam negeri, berarti ada masalah di dalam kemandirian pangan Indonesia. Mengapa saya menggarisbawahi kemandirian pangan untuk ketahanan pangan? Karena kalau ketahanan pangan kita itu menggantungkan pada pihak luar, itu tentu ini riskan dari sisi, saya nggak tahu, geopolitik barangkali ya istilahnya itu. Jadi kita membayangkan pangan sebagai kebutuhan pokok, lalu kita menggantungkan kebutuhan kita itu dari pasokan pihak luar yang tidak dalam kendali kita. Ini tentu mengandung risiko yang tinggi gitu. Kita bisa melihat misalnya ketika ada perang antara Rusia dan Ukraina sebagai salah satu produsen pangan, konflik antara Ukraina dan Rusia ini menyebabkan naiknya harga pangan. Nah, ketika harga naik, tentu kemampuan kita menjangkau pangan itu menjadi menurun gitu. Sebagai orang dengan latar belakang ilmu ekonomi, biasanya kami itu menganalisis sebuah isu itu dari sisi permintaan dan penawaran. Begitu pula dalam hal ketahanan pangan ini. Jadi kalau tadi saya katakan ketahanan pangan harus dicapai dengan kemandirian pangan, saya melihat dari sisi penawaran itu beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah
meningkatkan produksi. Nah, meningkatkan produksi ini ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu langkah ekstensifikasi. Ekstensifikasi artinya memperluas lahan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yaitu membuka food estate misalnya di Merauke sana. Kemudian yang kedua adalah langkah intensifikasi. Alih-alih menambah luas lahan tetap, tetapi produktivitas harus meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teknologi agriculture atau teknologi pertanian yang meningkatkan produktivitas. Jadi per hektarnya produksinya harus meningkat. Yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan produktivitas ini juga harus memperhitungkan kelestarian alam, karena yang biasanya dilakukan kalau di masa tahun 70-an itu kita mengenal intensifikasi dengan istilah panca usaha tani. Jadi menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida, menggunakan benih unggul ya. Nah, ternyata penggunaan pestisida ini kemudian diketahui merusak lingkungan. Tentu kita harus tinggalkan itu pestisida kimia. Begitu juga dengan pupuk kimia. Ternyata juga mempunyai dampak tidak baik pada lingkungan. Maka ketika kita melakukan intensifikasi harus juga disertai oleh pemikiran bahwa langkah-langkah intensifikasi tersebut harus ramah lingkungan. Apakah ada? Banyak sebetulnya. Lalu dari sisi permintaan, ada dua hal yang perlu dilakukan menurut saya. Yang pertama adalah diversifikasi pangan. Seperti yang kita tahu, dulu kalau kita belajar sejarah ya, dulu itu kita mengenal orang Madura makanan pokoknya apa? Jagung misalnya. Orang Papua makanan pokoknya apa? Sagu. Lalu mana lagi? Ada yang singkong misalnya seperti itu. Tapi sekarang hampir semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke makanan pokoknya apa? Beras. Nah, itu tidak menguntungkan karena kita sangat tergantung pada beras akhirnya. Tidak ada diversifikasi pangan. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia alih-alih diversifikasi ke makanan yang ada di Indonesia, artinya menuju ke kemandirian pangan, yang terjadi adalah diversifikasinya beralih dari nasi ke roti, dari nasi ke mie. Nah, mie atau roti itu bahan bakunya apa? Gandum. Padahal kita tidak pernah memproduksi gandum. Jadi kita malah justru berjalan menjauhi kemandirian pangan. Yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini maksudnya adalah mengurangi sampah makanan. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu Kompas itu melakukan penelitian mengenai sampah makanan ini. Ternyata Indonesia itu memproduksi sampah makanan per orang rata-rata per tahun itu 2, sekian juta rupiah. Jadi kalau dirupiahkan itu. Jadi ini kan sebuah sumber inefisiensi. Memang sih sampah pangan itu tidak hanya dari konsumen pangan, bisa juga masalah ketika mendistribusikan atau masih di produsen gitu, di titik produsen. Mengapa demikian? Karena pengolahan hasil panennya belum baik gitu kan. Jadi artinya bahan pangan membusuk di produsen. Itu kalau saya melihat dari sisi ekonomi. Ya, cerita pertama kita datang dari sebuah kampung di Sukabumi, Jawa Barat. Namanya adalah Kampung Ciptagelar. Kampung ini dikenal sebagai penghasil padi terbaik se-Indonesia. Dengan mempertahankan tradisi nenek moyang dan hidup dalam keharmonisan, kampung ini selalu menarik perhatian wisatawan. Ciptagelar mengapa saya ambil? Ini sangat mengesankan bagi saya karena bagi mereka menanam padi itu bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, tetapi sesuatu yang dipikirkan secara
serius. Buktinya apa? Buktinya ada peringatan namanya Serentahun. Jadi ini sebuah ritual yang dari mulai menanam, kemudian memanen, itu semua dilakukan dengan ritual. Artinya kalau ada ritual, ada upacara, berarti kan itu dipikirkan secara serius gitu. Jadi itu memberikan pelajaran bahwa memang untuk mencapai kemandirian pangan itu harus dipikirkan secara serius, fokus gitu ya, serius dilakukan. Dan memang betul kemudian mereka itu berhasil memproduksi pangan yang berlebih, sangat berlebih. Kita bisa mengecek data bahwa lumbung-lumbung pangan mereka itu terisi untuk kebutuhan pangan puluhan tahun ke depan. Ini kan sebuah prestasi menurut saya. Sementara kita dari tahun ke tahun selalu Indonesia ini berkutat dengan mesti impor atau tidak, impor berapa dan seterusnya seperti itu. Jadi saya pikir kita bisa belajar. Memang skopnya, skalanya kita tidak bisa membandingkan. Yang satu cuma beberapa puluh ribu penduduknya, artinya cipta gelar. Sementara Indonesia adalah 280 juta, tetapi bagaimana mereka mencapai kemandirian pangan itulah yang patut kita tiru, keseriusannya. Kemudian yang kedua adalah cara mereka mencapai. Mereka tidak menggunakan sarana produksi kimia yang sekarang terbukti justru banyak menimbulkan masalah lingkungan. Jadi dalam mencapai kemandirian pangan, penduduk cipta gelar ini tetap memperhitungkan kelestarian lingkungan. Itu mengapa saya ngambil cipta gelar. Rata-rata orang Indonesia memang bisa dibilang tidak bisa lepas dari nasi. Namun pemirsa, di kota Cimahi, Jawa Barat, tepatnya di kampung adat Cirende, warganya sudah lebih dari 100 tahun tidak makan nasi. Untuk Cirende, ketika saya ke sana bersama mahasiswa, itu ada hal yang menarik juga ya. Mereka hampir mirip dengan cipta gelar. Jadi ketika mereka mau memasak nasi, itu juga melakukan beberapa hal yang harus dilakukan, ritual gitu. Jadi harus ketika ngambil bahan pangannya, itu mereka tidak hanya mengambil begitu saja, tapi ada harus berdoa dulu dan sebagainya. Artinya pangan itu dilihat sebagai sesuatu yang serius, sama ya dengan cipta gelar. Yang kedua adalah mereka juga menggunakan cara berproduksi yang ramah lingkungan. Itu kesamaan juga yang kedua. Nah, ada hal yang unik di Cirende, yaitu makanan pokok mereka bukan beras, melainkan beras singkong. Ya, disingkat rasi, beras singkong. Jadi nasi mereka itu dibuat dari singkong yang kemudian diparut, kemudian diambil patinya. Nah, patinya ini justru yang kemudian tidak digunakan, tapi ampas dari patinya ini yang kemudian dikeringkan, dan ketika mau memasak ya itu yang dimasak. Jadi ampas dari singkong tadi. Rasanya sama dengan beras. Jadi saya pikir itu juga perlu dipikirkan. Mirip beras bentukannya, rasanya, tapi bukan dari beras. Nah, jadi saya melihat kalau tadi saya katakan ekonomi itu bicara dari permintaan dan penawaran dan permintaan, biasanya orang itu berkutat di meningkatkan produksi. Jadi dari sisi penawaran. Nah, Cirende ini juga mengelola permintaan. Artinya ketika di wilayahnya itu yang tumbuh subur adalah singkong, maka mereka tidak memaksakan diri untuk makan nasi dari beras, tetapi nasi dari singkong. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1920-an. Itu juga didorong oleh tekad untuk mandiri, swasembada secara dari sisi pangan.
pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kasus Cipta Gelar dan Cirende? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita melihat masalah pangan, ketahanan pangan itu ditarik ke kemandirian pangan. Jadi tidak sekedar memenuhi kebutuhan, jadi pasokan harus bisa memenuhi kebutuhan, kalaupun tidak bisa dipenuhi kita bisa penuhi dari impor, tidak sekedar seperti itu, tetapi kita penuhi bagaimana dari produksi kita sendiri, jadi mandiri pangan ya, mencapai kemandirian pangan kedua desa tadi. Yang kedua adalah mereka keduanya menggunakan teknik produksi yang ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan dan juga tentu tidak bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat adat. Jadi mereka sendiri adalah masyarakat adat sebetulnya, kampung adat Cirende dan kampung adat Cipta Gelar. Dua-duanya kebetulan adalah masyarakat adat. Jadi biasanya memang masyarakat adat ini kegiatannya adalah berwawasan lingkungan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang bisa kita pelajari dari Cirende adalah menyesuaikan permintaannya pada kondisi setempat. Jadi kalau perlu ya tidak makan beras gitu, tapi dari singkong karena memang yang diproduksi di situ adalah singkong gitu. Ini artinya apa? Ini adalah pesan diversifikasi pangan, menyesuaikan pangan pokok dengan kondisi pertanian di wilayah setempat. Ini memang sebuah langkah yang tidak populer karena kita terlanjur sangat addicted terhadap nasi gitu ya. Kalau belum makan nasi, meskipun sudah makan lontong kan, kita belum makan nasi gitu ya. Artinya mengubah permintaan itu tidak mudah gitu. Tapi ya kita harus upayakan. Jadi kalau kita melihat masalah pangan ini bukan hanya masalahnya pemerintah, tapi juga seluruh rakyat. Jadi harus dilibatkan. Ini loh, kita punya masalah. Kalau impor terus itu tidak baik karena apa? Riskan tadi seperti yang kita sudah bahas di depan. Riskan kalau ada gejolak geopolitik di negara-negara produsen pangan. Jadi kita memang harus mengejar kemandirian pangan demi ketahanan pangan gitu.